Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Sri Utami Ningsih yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Mari Utami, 2 Maswah, 3 Sriwati, dan 4 Romzah. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang model perencanaan camp dan asur. Saya akan berbicara sedikit tentang kenapa harus ada desain pembelajaran. Saya baca dari beberapa referensi, ternyata kenapa harus ada desain pembelajaran ini, agar semua aktivitas kegiatan belajar mengajar atau transfer konsep itu menjadi lebih praktis, lebih mudah, lebih efektif, dan menyenangkan. Karena hari demi hari pasti selalu ada perubahan. Seperti kata Sayyidina Ali, didilah anakmu sesuai zamannya, karena zaman kita dengan anak-anak kita pastilah berbeda. Saya akan sedikit bercerita tentang kasus yang diungkap sebelum penyempurnaan desain pembelajaran camp. Pada suatu ketika diadakan sebuah pelatihan di IBNT sekitar tahun 60-70 pada pegawai-pegawai yang akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan tugasnya. Tapi ternyata setelah sekitar 45 hari dilakukan pelatihan yang intensif itu, hasilnya ternyata mengecewakan. Nah, karena hasilnya mengecewakan, kok tidak banyak ternyata hasil yang diharapkan setelah dilatih. Akhirnya diundanglah konsultan yang ahli di dalam bidang desain model pembelajaran ini, agar latihannya lebih efektif, efisien, dan sebagainya. Maka desainer itu akhirnya merancang bagaimana agar pelatihan itu lebih efektif, efisien, dan hasilnya juga spektakuler. Dan hasilnya pun dari yang pelatihan sebelumnya kegiatannya lama karena desainnya tepat, konstruksinya tepat, ada analisis dan sebagainya. Akhirnya pelatihan itu hanya butuh waktu yang lebih singkat, hanya butuh waktu 3 minggu, dan 80% terjadi peningkatan hasil yang luar biasa. Keuntungan perusahaan menjadi jauh lebih dahsyat, efektivitas, produktivitas pegawainya juga luar biasa. Inilah sebuah contoh yang diceritakan di buku itu. Kenapa pusdiklat di perusahaan-perusahaan rumah sakit sekarang ini menggunakan jasa konsultan untuk membantu mendesain transfer konsepnya, karena sudah mulai mengarah ke kebutuhan itu. Barangkali inilah yang menjadi latar belakangnya kenapa kami membahas camp. Ya, satu, karena kami kebagian materi ini. Yang kedua, materi ini lumayan menarik karena ada fleksibilitasnya. Untuk itu saya akan membahas beberapa poin awalnya. Bagaimana kira-kira camp ini nanti akan dibahas dengan 4 poin ini. Ada klasifikasi desainnya, ada karakteristik desainnya, ada tahapan desainnya, ada implementasinya. Maka dibutuhkan itu karena kalau tidak efisien maka jadi masalah. Desain pembelajaran berorientasi ke kelas, berorientasi ke produk pembelajaran, berorientasi ke sistem. Dalam konteks ini, program pembelajaran didesain untuk siapa? Seperti yang tadi di latar belakang saya sampaikan, bagaimana peserta didiknya, untuk siapa? Karena kalau pelatihan asal, maka hasilnya tidak efisien, dan hasilnya begitu-begitu saja. Apa tujuan pembelajaran? Bagaimana strategi pembelajarannya? Bagaimana prosedur evaluasinya? Ini yang menarik di camp ini. Fleksibilitasnya tinggi dari aspek learners, dari aspek objektivitasnya, dari aspek metodenya, dari aspek evaluasinya. Dari aspek peserta didik, para desainer hendaknya menciptakan situasi belajar yang kondusif, nyaman, sehingga peserta didik termotivasi
untuk belajar. Ini seperti yang saya ungkapkan di IPNT tadi, benar-benar dikaji oleh desainernya sehingga mengetahui, oh kalau orang-orangnya begini maka harus seperti ini. Tujuan pembelajarannya dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik. Benar-benar tujuan itu dirancang sedemikian rupa sehingga goalnya yang ingin dicapai itu tercapai. Metodologinya, jadi tidak semua metodologi bisa diimplementasikan, harus dipilah-pilah sesuai dengan capaiannya. Selain ketercapaian proses pembelajarannya, juga ketercapaian hasilnya. Sekilas tentang camp, Gerald E. Camp dari California State University di San Jose mengembangkan model pengembangan instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Yang menarik ini di camp paling awal. Model camp ini memberikan bimbingan pada para siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Karakteristik model camp. Seperti apa karakteristiknya? Fokus pada sudut pandang pembelajar. Ini penting sekali karena orientasinya sejauh mana pembelajar bisa mendapatkan transformasi ilmu. Penggabungan pendekatan behavioristik dan kognitivistik menekankan pada proses desain pembelajaran. Dan yang menarik adalah bersifat fleksibel dan mudah diadaptasi. Artinya bisa dimulai dari sisi manapun, tidak harus urut. Maka di desainnya tidak ada nomorisasi. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Selanjutnya karena kami tim akan dilanjutkan bagaimana sesungguhnya langkah-langkah desain model camp oleh teman saya Sriwati. Silahkan Bu Sriwati. Langkah model camp meliputi planning, implementation, project management, support service, confirmative evaluation, summative evaluation, formative evaluation, revision. The camp model: 1. Instructional problem, 2. Learning characteristic, 3. Task analysis, 4. Instructional objective, 5. Content sequencing, 6. Instructional strategies, 7. Designing the message, 8. Development of interaction, 9. Evaluation instrument. 1. Instructional problem. Identifikasi masalah pembelajaran meliputi model, pendekatan, metode, teknik maupun strategi, identifikasi tingkat kesiapan pembelajar dan tujuan pembelajaran. 2. Learner and context. Analisis karakter siswa dan konteks. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, pengalaman yang dimiliki, analisis pengembangan materi dan tingkat dukungan pembelajar yang diperlukan untuk pengajaran yang efektif. 3. Task analysis atau analisis tugas. Analisis tugas yang terkait dengan tujuan pembelajaran adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Analisis isi pengajaran, analisis konsep, analisis pemrosesan informasi, dan analisis prosedural yang digunakan untuk memudahkan pemahaman. 4. Instruksional objektif, menentukan tujuan instruksional. Pengukuran pencapaian tujuan kinerja yang diperlukan untuk pencapaian tujuan instruksional. Analisis isi pelajaran, analisis konsep, analisis pemrosesan informasi, dan analisis prosedural yang digunakan untuk memudahkan pemahaman. 5. Content sequencing atau menentukan materi atau bahan ajar. Kesulitan dalam mengorganisasikan materi atau bahan ajar yang akan disajikan kepada para peserta didik. Diperlukan ketepatan guru dalam memilih dan memilah sumber belajar, materi media, dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan. 6. Instruksional strategis,
menentukan strategi pembelajaran, merancang strategi pembelajaran yang paling sesuai sehingga setiap pembelajar dapat menguasai tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus atau indikator, di antaranya efisien, efektif, ekonomis, praktis, serta melalui suatu analisis alternatif. 7. Designing the message atau merancang pesan pembelajaran, mengembangkan konten dan penyampaian instruksi atau rencana pelajaran atau bimbingan instruksional. Konsep apa yang akan disampaikan di setiap aktivitas sehingga pesan instruksionalnya bisa masuk. 8. Development of the instruction atau pengembangan pembelajaran. Bagian dari proses ini melibatkan penyatuan semua bagian untuk menghasilkan materi pengajaran seperti rekaman video, halaman web, materi cetak atau kaset audio. Kegiatan belajar mengajar mulai disampaikan. Ini akan seperti yang diharapkan bila tahapan sebelumnya sudah dilakukan. 9. Evaluation instrument atau menyusun instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi digunakan untuk menilai penguasaan tujuan pembelajaran oleh pembelajar. Evaluasi ini sangat perlu untuk mengontrol dan mengaji keberhasilan program secara keseluruhan, yaitu pembelajar, program pembelajaran, alat evaluasi atau tes, dan metode atau strategi yang digunakan. Evaluasi formatif menentukan kelemahan dalam perencanaan pengajaran dilaksanakan selama pengembangan dan uji coba. Sedangkan evaluasi sumatif mengukur tingkat pencapaian tujuan utama pada akhir pembelajaran, meliputi hasil ujian akhir unit atau uji akhir. Revisi dilakukan secara terus-menerus pada setiap langkah pengembangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan yang dibuat. Poin penting dalam model CAM yaitu 1. Semua komponen saling berhubungan. 2. Bisa dimulai dari komponen mana saja, dimulai untuk merencanakan pokok bahasa terlebih dahulu atau mungkin dengan evaluasi. 3. Kemungkinan revisi setiap komponen bila diperlukan. Revisi dilakukan dengan data pada komponen sebelumnya maupun sesudahnya. 4. Komponen yang diprioritaskan bergantung pada kesiapan data, ketersediaan, situasi, kondisi, atau tergantung pada desainer pembelajaran. Kelebihan model CAM yaitu 1. Di setiap langkah atau prosedur terdapat revisi. Tujuannya apabila terdapat kekurangan dapat dilakukan. 2. Adaptif dan fleksibel sehingga memungkinkan seorang desainer pembelajaran menjadi kreatif. 3. Dapat memulai atau menghentikan proses dimanapun. Kekurangan model CAM yaitu 1. Karena desain yang berorientasi kelas sehingga peran guru di sini mempunyai pengaruh yang sangat besar. 2. Lebih banyak langkah membuat lebih sulit untuk mengingat prosesnya. 3. Tidak ada titik awal atau akhir sehingga membingungkan. 2. Desain pembelajaran model Azure. Azure menurut R. Hennis, M. Molenda, dan J.D. Russell mencetuskan sebuah model atau sistem desain instruksional dalam pembelajaran yang dapat digunakan secara efektif yang banyak dikenal dengan Azure. Model Azure ini menganjurkan 6 tahapan utama dalam merencanakan, melaksanakan, hingga apa yang harus dilakukan setelah pembelajaran. Tahapan tersebut yaitu A. Analyze the learner, yaitu analisa peserta didik. Sangat penting sekali mengetahui bagaimana peserta didik atau siswa yang akan belajar. Perlu diketahui latar belakang serta karakteristik dari siswa yang nantinya akan menerima materi. S. State objective, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan apa-apa saja yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap arahan dari pembelajaran agar tidak melenceng dari tujuan yang sudah ditetapkan. S. Select strategy, media and material, yaitu pemilihan strategi, media, dan materi pembelajaran.
Penentuan strategi, media, dan materi pembelajaran ini tergantung pada tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap ini sangat penting memilih strategi dan media pembelajaran yang efektif serta materi yang akan disampaikan pada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lancar, sesuai dengan dan tidak sia-sia pembelajaran yang telah dilakukan. Utilize media and material, yaitu menggunakan media dan materi. Tahap ini mencakup tentang sarana dan prasarana serta kemampuan lingkungan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mengingat penggunaan teknologi yang cukup memakan biaya besar, pemilihan media atau sarana lain untuk pembelajaran hendaknya dipilih secara bijak dan tepat. Require learner participation. Tanggapan dan partisipasi peserta didik. Peserta didik sebaiknya juga aktif dalam pembelajaran, melakukan proses komunikasi dalam pembelajaran secara dua arah dengan guru. Ini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluate and revise. Menilai atau mengevaluasi dan memperbaiki atau revisi. Setelah pembelajaran, evaluasi tentu harus dilakukan. Penilaian hasil belajar ini untuk mengukur sejauh mana pembelajaran berhasil dilakukan dan apakah tujuan pembelajaran sudah berhasil dilakukan atau belum. Kesimpulan, model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM atau disebut juga model berorientasi kelas. Model ini adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Sangat cocok digunakan di kelas, di mana pendidik dapat menentukan metode pengajaran, pemilihan media yang cocok dengan tipe kelas. Model Azure ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Thank you. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.